Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada guru mursyid kita diberikan nikmat anugerah panjang usia, kita bisa memasuki tahun baru Hijriah di pagi hari yang mulia ini. Kita sangat bergembira mengawali tahun baru dengan sama-sama khidmat kepada guru mursyid, dengan kita ikut manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrah. Di awal tahun baru, Hadratus Syekh memberikan bimbingan ilmiah kepada kita para murid-muridnya untuk kita mujahadatun nafas. Mengartikan, Hadratus Syekh mengartikan huruf mim pertama, huruf pertama daripada bulan Muharram, bulan pertama di tahun baru untuk mujahadah. Inilah isyarah, memberikan isyarat kepada kita para murid-muridnya bahwa tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Sebesar apa kita berjuang, sebesar apa kita mujahadah, tuktasabul ma'ali, maka sebesar itulah kemuliaan yang akan kita raih. Hadratus Syekh di awal tahun tidak membimbingkan kita untuk berleha-leha, untuk bersenang-senang, untuk larut, sekedar bergembira, tetapi justru di awal tahun membimbingkan para murid-muridnya untuk mujahadatun nafas, untuk mujahadah. Inilah kita belajar zikir, kita berguru kepada guru mursyid adalah kita mujahadah yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Yaitu khususnya mujahadatun nafas. Mujahadah kita melawan, mengendalikan, menaklukkan nafsu kita. Mujahadah itu sendiri dari sudut pandang bahasa itu berasal dari kata jahada yujahidu mujahadatan, yaitu maknanya berasal dari wazan fa'ala yufa'ilu, yang memiliki salah satu makna lil musyarakah. Artinya perjuangan kita melawan nafsu itu tidak berasal dari satu arah saja. Seperti kota layak tulu itu membunuh, tetapi kota layu kotilu itu saling membunuh. Artinya ketika kita mengendalikan nafsu, nafsu pun ada perlawanan terhadap para salik. Ada kalanya kita dalam mujahadah itu bisa mengendalikan nafsu. Tetapi di lain kesempatan bisa jadi dan barangkali sering kita rasakan ada kalanya kita yang kalah oleh nafsu kita. Inilah mujahadah. Dari akar katanya, dari asal katanya adalah saling. Ada apa? Ada dua pihak yang aktif di dalamnya. Baik kita ataupun nafsu kita sendiri seringkali memiliki kehendak yang bertentangan. Kita inginnya istiqomah, tetapi nafsu seringkali cepat merasa bosan. Kita inginnya semangat, tetapi nafsu seringkali mengajak kita untuk bermalas-malasan. Kita inginnya dzikir sekian, tetapi nafsu terasa berat bagi nafsu. Nah, inilah mujahadatun nafas. Nafsu itu sendiri, kata Ibnu Ajibah,
Ya, beliau di dalam Iqadul Himam menuliskan beberapa istilah nafsu, kolbu, ruh, dan sir. 4 istilah. Nafsu, kolbu, ruh, dan sir. Kata Ibnu Ajibah, keempat istilah ini hakikatnya adalah sama. Hakikatnya adalah satu. Nafsu, kolbu, ruh, dan sir itu adalah satu hakikat yang sama tetapi berbeda penyebutannya. Karena berbeda sifatnya. Disebut nafsu kata Ibnu Ajibah selagi seseorang, jiwa seseorang itu masih bergelimang bil ma'asi wa dzunub. Nah, kaitannya dengan maksiat dan dosa. Maka mujahadatun nafs itu adalah kita mujahadah, berjuang melawan keinginan nafsu yang senantiasa mengajak kepada maksiat ataupun kepada dosa. Nah, selagi jiwa seseorang keinginannya hanya seputar al-ma'asi wa dzunub, hanya soal maksiat dan dosa, maka itu dikatakan sebagai nafsu. Tetapi ketika seseorang telah bertemu guru, mendapatkan bimbingan dari guru. Ketika seseorang sudah mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang diperintah, mana yang dilarang. Tadinya kan yang ia tahu hanya maksiat dan dosa saja. Sekarang dia sudah mengerti. Ini dilarang walaupun belum bisa. Masih mengerjakan. Ini tidak boleh, ini diperintah dan lain sebagainya. Maka ketika itu sudah mulai terdidik, maka jiwanya dikatakan sebagai akal. Jadi ada 5, mohon maaf bukan 4. Nafsu, akal, kolbu, ruh, dan sir. Akal itu adalah kondisi di mana seseorang sudah terikat oleh pengetahuannya. Terikat oleh pengetahuannya. Disebut akal kan iqa'il ba'ir, seperti terikatnya seekor unta. Jadi tidak bebas dia. Dia tahu dirinya sekarang tidak bebas. Tidak semua hal bisa ia lakukan. Walaupun pengetahuannya, walaupun ia belum bisa melaksanakan semua pengetahuannya. Tetapi paling tidak dia sudah tahu. Sudah terikat jiwanya oleh syariat. Ini disebut dengan akal. Kemudian jika telah bertemu guru mursyid, mendapatkan bimbingan bukan sekedar pengetahuan mengenai apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang diperintah, apa yang dilarang. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah. Tetapi mendapatkan bimbingan yang sempurna, zahir dan batin, mendapatkan bimbingan amaliyah. Maka sekarang ia ada kalanya karena sudah mendapatkan bimbingan guru, ada kalanya jiwanya itu berada dalam kebaikan, atau bahasa kita ada kalanya ia ingat kepada Allah, ada kalanya lupa, ada kalanya ibadah, ada kalanya dia berbuat salah, ya taqallab, bolak-balik antara dua hal. Fahadainahun najdain, antara yang baik, antara yang salah. Nah, mujahadah di situ dia. Maka ketika inilah jiwanya disebut sebagai kolbu. Li'annahu yataqallab, karena bolak-balik antara antara lupa dengan ingat. Ada kalanya dia berzikir, ada kalanya dia lupa kepada Allah, ada kalanya dia ibadah kepada Allah, ada kalanya dia maksiat kepada Allah.
ada kalanya dia sabar, ada kalanya, dan seterusnya. Semua sifat baik dan sifat buruk. Bolak-balik antara keduanya. Sedang belajar mendidik dirinya. Maka dikatakan, itulah yang disebut kolbu. Belum tetap, belum tumakninah. Ketika seseorang jiwanya sudah tenang melakukan ibadah, istarohat fil ibadah, di dalam ibadah, tenang, senang, bukan hanya tenang, bahkan senang mengerjakan ibadah, maka saat itu dikatakan sebagai ruh. Ketika ruh itu sudah istiqomah, maka dia menjadi salah satu rahasia dari sekian banyak rahasia Allah di muka bumi. Maka itulah yang dikatakan sebagai sir. Inilah Ibnu Ajibah menggambarkan kepada kita mengenai hakikat jiwa kita. Bahwa yang paling dasar daripada perjalanan suluk itu adalah kita mendidik nafsu kita. Mendidik jiwa kita yang orientasinya hanya seputar ma'asi wa dzunub. Hanya seputar maksiat dan dosa saja. Maka disinilah guru mursyid di awal tahun mengingatkan para murid-muridnya untuk mujahadah semenjak awal tahun. Guru mursyid membimbingkan kita husnul bidayah, baik semenjak awal. Semenjak awal tahun kita sudah dibimbingkan untuk mujahadah. Karena tidak ada husnul khotimah tanpa husnul bidayah. Tidak akan ada akhir yang baik kalau tidak ada awal yang baik. Esok adalah bagaimana hari ini. Tahun itu, ya tadi kan di dalam manqobah dikatakan setiap datang hari, setiap datang minggu, setiap datang bulan, setiap datang tahun, semuanya menghadap kepada Syekh Abdul Qadir. Tahun itu akan menjadi baik apabila bulan yang dilaluinya itu baik. Bulan akan baik apabila setiap minggu yang dilewatinya dikerjakan di dalam kebaikan. Minggu-minggu itu akan baik apabila setiap harinya senantiasa diisi dengan kebaikan. Satu hari dalam hidup kita akan baik apabila setiap jamnya diisi dengan kebaikan. Begitu pula 1 jam dalam hidup kita akan baik tergantung daripada menit yang kita lalui. Menit itu akan baik tergantung daripada setiap detik yang kita lewati. Inilah kita setiap detik dalam hidup kita. Kita tidak menunggu 1 tahun, kita tidak menunggu 1 bulan, kita tidak menunggu 1 minggu, kita tidak menunggu sampai penghujung hari, tapi kita mulai kebaikan itu setiap detik di dalam hidup kita. Kalau belum bertemu guru mursyid tadi, tidak bisa melakukan kebaikan setiap detiknya. Tidak tahu amalan kebaikan yang bisa dilakukan setiap detik. Inilah zikir khafi yang dibimbingkan oleh guru mursyid kepada kita semua adalah modal untuk mujahadah. Nah, kalau setiap detik diisi dengan ingat kepada Allah, maka kita tidak akan lupa kepadanya. Kalau kita tidak lupa kepadanya, kita tahu mana yang diperintah, mana yang dilarang. Kalau kita tahu mana yang diperintah, mana yang dilarang, kita akan lebih mudah mengerjakan ibadah itu. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada akhirnya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah telah dipertemukan dengan guru mursyid, telah dipertemukan, telah dicatat nama kita di dalam daftar
orang-orang yang dipertemukan dengan guru mursyidnya. Utitu sijlan madal basar fihi asma'u ashabi wa muridi ila yaumil qiyamah. Aku diberi catatan seluas mata memandang, sebagaimana manqobah, di dalamnya tercatat nama-nama murid, sahabatku dan murid-muridku. Kalau seandainya nama kita tidak ada di sana, tentu di sini kita tidak akan bertemu guru mursyid. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Tidak ada lagi kata syukur, uh, tidak ada lagi kata yang lebih indah dibandingkan kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada guru mursyid dengan senantiasa mengamalkan segala amaliyah yang telah dibimbingkan kepada kita semua. Kita isi tahun baru, jangan menunda melakukan kebaikan pada waktu tertentu, tetapi mulailah berbuat kebaikan itu setiap detik di dalam hidup kita. Isi setiap waktu di tahun baru ini untuk kita beribadah kepada Allah dengan mengerjakan segala amaliyah yang telah dibimbingkan kepada kita semua. Semoga kita semua senantiasa dijadikan murid-murid yang istiqomah, senantiasa bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada guru, dimampukan kita untuk melaksanakan segala taujihat yang dibimbingkan, yang diberikan oleh guru kepada kita semua. Terima kasih kepada para petugas, kepada para wakil talqin, kepada siapa saja ikhwan dan akhwat yang telah membantu terselenggaranya manaqib pada pagi hari ini, kepada Bunda Haya, kita haturkan banyak terima kasih. Hadanallahu alaikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.